Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man salatas subhah fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan subuhnya berjamaah, Bapak Ibu hadirin berbahagia, maka dia berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah kesyukuran bagi kita, betapa banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang tidak hadir, yang tidak bangun di kala subuh harinya. Di antaranya kebiasaan yang sering kita alami yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yaitunya habis sahurnya itu dilanjutkan lagi dengan tidur sehingga subuhnya tidak ada ataupun kesiangan. Maka ini sebuah kemunduran bagi kita, bagi anak-anak kita, dikala selesai sahur ataupun selesai subuh ini melanjutkan aktivitas dengan yang namanya tidur. Ini merupakan kebiasaan yang tidak baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia. Untuk itu mari kita merubahnya anak-anak kita, supaya mereka pada subuh hari itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dia pelajari akan menambah berkahnya, karena di pagi hari itu adalah hal yang sangat penting buat kita. Biasanya Bapak Ibu hadirin berbahagia, pada pagi-pagi ini, pada subuh-subuh ini, macam-macam yang kita baca, macam-macam yang kita hafal, insya Allah akan lebih mudah kita menghafalnya, akan lebih gampang kita dalam membacanya, karena berkahnya kita menghirup udara pagi. Semoga ini tetap ada pada diri kita bersama, kita manfaatkan subuh-subuh kita dengan hal-hal yang positif adanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada subuh yang baik ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang berbahagia sebuah ilustrasi di mana seorang pemuda yang rupanya sangat tampan, tetapi dari wajahnya ini Bapak Ibu yang berbahagia, kelihatan sekali dia mengalami persoalan yang begitu kompleks dalam kehidupannya. Persoalan yang banyak dihadapi dalam masalah kehidupan ini, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan hal-hal lainnya. Namun setelah itu pemuda ini mendatangi seorang ahli hikmah, lalu disampaikanlah keluhannya kepada ahli hikmah ini, wahai bapak, saya adalah seorang pemuda yang tidak beruntung. Saya orang yang malang, tidak punya apa-apa, harta tidak punya, keluarga tidak ada yang mengurusi saya. Pokoknya kehidupan saya berantakan, Bapak. Ya, biasanya Bapak Ibu kita kalau berada di dalam permasalahan yang besar di dalam kehidupan kita ini, kadang-kadang sudah kita sembunyikan masalah kita itu, namun terlihat juga Bapak Ibu ya di raut wajah kita itu. Disampaikanlah hal yang dialaminya kepada ahli hikmah tadi, Bapak Ibu. Saya adalah orang yang tak beruntung, keluarga tidak punya, harta pun gak ada gitu. Lalu sang ahli hikmah ini mempersilahkan duduk tentunya setelah itu, dan diambilnya air, segelas air, lalu disampaikan oleh ahli hikmah ini, wahai anak muda, ini ada air segelas, silakan diminum. Namun sebelum kamu minumnya, ini ada sedikit garam ya, yang saya masukkan ke dalam air gelas ini, kemudian aduk dengan rata. Setelah air garam itu larut di dalam air, sehingga sang pemuda ini meminumnya. Yang dirasakan apa Bapak Ibu hadirin berbahagia? Tentunya keasinan.
karena wadahnya sangat kecil untuk menampung air. Kemudian setelah itu air yang disuruh diminum oleh ahli hikmah ini tidak jadi diminum karena rasanya sangat asin. Lalu sambil tersenyum, bapak ini mengajak anak muda ini untuk jalan-jalan, traveling ke beberapa tempat. Karena sudah saking letihnya bapak ibu mereka dalam perjalanan, tentunya pengen istirahat ya kan. Ingin duduk sebentar, melepaskan penat dan dahaga. Akhirnya sampailah di sebuah sungai yang arusnya sangat deras sekali. Dan di situ dari sungai itu bisa langsung diminum air yang sudah ada di sungai itu. Namun di beberapa perkotaan, Bapak Ibu, kita tidak bisa ya meminum air sungai secara langsung karena sudah terkontaminasi dengan yang namanya industri. Tapi kalau di beberapa tempat di luar kota Padang ini ada beberapa air yang sudah bisa langsung kita minum tanpa harus diapain dulu. Lalu disuruhnya lah anak muda ini Bapak Ibu untuk meminum air yang ada di sungai itu. Karena sudah saking capeknya berjalan, tentunya kita merasa kehausan. Setelah diminum Bapak Ibu, ditanya kepada anak muda ini, apa rasanya? Segar sekali Pak. Apakah kamu merasa keasinan? Tidak. Apalagi sudah saking jauhnya dalam perjalanan. Lalu dengan tersenyum bapak ini, ahli hikmah ini menyampaikan kepada anak muda ini, wahai anak muda, tahukah kamu apa sebenarnya dua hal yang telah kita pelajari, yang sudah kita lalui bersama? Engkau tahu maksud dan hikmahnya, wahai anak muda? Bapak Ibu hadirin berbahagia, tentunya dua hal ini sangat berbeda. Yang pertama, garam yang dimasukkan ke dalam air dan yang ke dalam sungai juga sama jumlahnya. Takarannya juga sama, garam yang dimasukkan. Ketika bapak itu memasukkan air, memasukkan garam ke dalam sungai tadi, itu juga sama banyaknya ketika memasukkan garam ke dalam gelas. Apa yang membedakan keduanya Bapak Ibu yang berbahagia adalah wadahnya. Yang satu airnya dalam gelas, kecil sedikit. Kalau kita makan atau kita sahur, mungkin tidak cukup dengan segelas air Bapak Ibu. Ini akan nanti menurunkan imun tubuh kita, apalagi kita bersahur itu dianjurkan banyak mengkonsumsi air. Lalu yang kedua, air yang kedua adalah telaga. Sepanjang sungai itu kan banyak, kadang ya. Bahkan Bakarung pun awak masukkan garam Bapak Ibu ke dalam air sungai tadi itu. Mungkin awak tidak rasakan yang namanya keasinan. Karena dia terus, air itu kan mengalir terus. Seperti kata Arucita gitu kan, di mana air mengalir sejauh mungkin gitu kan. Itulah wahai anak muda, itulah gambaran daripada dirimu sendiri. Itulah gambaran kondisi hatimu, kondisi jiwamu. Kalau kamu jadikan jiwa kamu kecil seperti air yang ada dalam gelas, maka kamu tidak akan pernah menjadi bersyukur menjadi manusia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku akan kutambah, tapi kalau kamu kufur azabku sangat pedih sekali. Betapa banyak Bapak Ibu kendala persoalan yang ada dalam kehidupan kita pada hari ini. Kalau tidak vaksin, tidak boleh kemana-mana. Pertalitnya turun, harga barangnya tidak ada, ya kan? Ini karena persoalan kehidupan kita.
Yang macam-macam kan media sosial hari ini, ayatnya 300 itu yang diminta dihapus saja karena itu adalah sumber radikalisme. Ataupun pondok pesantren ini kan gila-gilaan ini Bapak Ibu yang berbahagia. Tetapi orangnya sampai hari ini kan belum ditangkap. Jadi persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita ini, kalau kita jadikan hati kita, jiwa kita kecil seperti air yang ada di gelas tadi Bapak Ibu, kita menjadi orang yang paling rugi di atas permukaan bumi ini. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Makanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini jawabannya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu hadirin berbahagia, yaj'al lahu min amrihi yusra. Bukan tidak ada persoalan dalam kehidupan ini, tapi apa? Allah mencarikan kemudahan dari setiap persoalannya itu. Oleh karena itu, jadikanlah jiwamu, dirimu, hatimu laksana air telaga yang luas, yang menampung segala macam kepahitan yang ada dalam kehidupan ini, yang bisa menampung segala kesengsaraan sehingga dia berlalu begitu saja. Makanya tidak ada orang yang di atas permukaan bumi ini dia gembira terus, tidak ada. Dia sedih terus, tidak ada. Apa kata Allah? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari kami pergilkan di antara manusia. Hari ini kita senang, besok kita sedih. Hari ini kita sedih, besok kita senang. Selalu begitu kita dalam kehidupan ini. Maka kalau kita jadikan hati kita laksana air telaga, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka insya Allah kitalah orang-orang yang beruntung dalam kehidupan ini. Kitalah orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak setiap persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin Allah berikan jalan keluarnya dan meningkatkan darjat ketakwaannya di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Bapak Ibu hadirin berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hati-hati yang tenang dalam menghadapi persoalan hidup ini. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, maka kembalilah kepadaku, masuklah ke dalam surgaku. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini dia selalu membesar-besarkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, dan salah satu untuk menjadi lapang dada ini Bapak Ibu dalam menghadapi persoalan adalah dengan taqarrub ilallah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.